Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Dewi di bidang praktek online. Kali ini aku akan membahas tentang pendarahan pada masa kehamilan. Apakah itu sesuatu yang normal atau ada hal yang harus kita khawatirkan? Jadi tetap simak video aku ya, biar nggak ketinggalan informasinya. Banyak sekali ibu-ibu hamil yang masih belum mengerti apa itu pendarahan pada masa kehamilan. Mereka masih menganggap bahwa itu adalah menstruasi, atau bahkan pada saat awal-awal kehamilan keluarnya darah itu kata orang Sunda sih dikatakan katanya mandi bulan. Nah, aku akan jelasin apa itu pendarahan pada masa kehamilan. Memang pada awal kehamilan akan ada darah yang mungkin keluar karena pada saat itu adanya penempelan sel telur yang sudah dibuahi di dinding rahim, sehingga ada dinding rahim yang mungkin terluka atau pembuluh darah yang terluka saat penempelan tersebut akhirnya mengeluarkan darah. Itu pun memang tidak banyak. Pendarahan pada masa kehamilan adalah pendarahan yang dikhawatirkan dan sesuatu hal yang harus segera dilakukan tindakan. Apabila pendarahan itu terjadi adanya gumpalan, baik darahnya berwarna merah segar ataupun berwarna hitam, tetap itu harus diwaspadai gitu. Pasti ada tanda gejala suatu kelainan pada kehamilan. Nah, pendarahan pada masa kehamilan ini bisa disebabkan dari banyak berbagai hal. Bisa karena pertama adalah plasenta previa, kedua adalah solusio plasenta, ketiga adalah kehamilan ektopik, keempat adalah mola hedatosa, ataupun ada hal-hal lain yang terjadi pada masa kehamilan di usia kurang dari 20 minggu ataupun lebih dari 20 minggu. Mungkin aku akan jelaskan beberapa hal secara singkat dan dijelaskan secara mudah agar bisa lebih dipahami. Untuk detailnya, mungkin aku akan memberikan video-video lanjutannya untuk detailnya lagi dalam suatu kelainan dalam kehamilan tersebut. Yang pertama, aku akan menjelaskan tentang plasenta previa. Jadi plasenta previa ini adalah plasenta yang tumbuhnya atau menempelnya di bagian bawah rahim yang menutupi sebagian ataupun keseluruhan dari jalan lahir, sehingga itu akan mempersulit untuk melahirkannya kelak, dan pada masa kehamilannya pun akan mempengaruhi dari pendarahan tersebut, karena semakin lama berkembangnya suatu plasenta, dia akan terus menempel. Jika menempelnya di mulut rahim bukan berada di tempatnya, sehingga akan menimbulkan luka di jalan lahir pada saat penempelan tersebut, dan itu yang mengakibatkan pendarahan itu terjadi dan berwarna merah segar. Nah, untuk solusio plasenta ini adalah pelepasan plasenta baik sebagian ataupun keseluruhan dari plasenta tersebut. Ini yang harus diwaspadai dan betul-betul harus hati-hati karena bisa mengakibatkan bayi di dalam rahim itu meninggal. Nah, biasanya adanya suatu nyeri pada rahim gitu, biasanya disertai dengan kontraksi, terus darahnya juga tidak segar. Kemudian yang harus diwaspadai lagi apabila ibu mengalami penurunan kesadaran dan anemia yang berlebihan yang tidak sesuai dengan pendarahan yang keluar. Saat ditekan pun rahimnya itu terasa sakit dan tegang, harus sangat-sangat diwaspadai dan harus segera dilarikan ke tempat fasilitas kesehatan. Jangan sampai untuk telat dibawa ke rumah sakit dan jangan dianggap sepele. Kemudian adalah kehamilan ektopik yang ketiga. Kehamilan ektopik ini adalah kehamilan yang tumbuh dan berkembangnya tidak berada di dalam rahim. Gitu biasanya dia menempelnya itu di tempat lain seperti di saluran tubannya ataupun di tempat-tempat lain yang memang bukan selazimnya. Itu yang sehingga membuat penempelannya itu dan bertumbuh kembangnya ini yang akan merobek ruang tersebut apabila tidak sesuai dengan tumbuh kembangnya tersebut gitu. Nah, tentu tidak bukan hanya plasenta previa ataupun solusio, kemudian kehamilan ektopik saja. Masih banyak lain hal yang menyebabkan pendarahan pada masa kehamilan. Aku harap para ibu hamil yang baru merasakan kehamilan anak pertama ini tetap mewaspadai apabila terjadinya pendarahan, bukan karena hal tersebut adalah menstruasi pada kehamilan.
Pada dasarnya, pada saat kita hamil, itu biasanya memang tidak ada menstruasi, karena menstruasi itu adalah hasil dari peluruhan dinding-dinding rahim yang karena tidak terjadinya kehamilan. Tapi kalau misalkan kehamilan terjadinya pendarahan, tentu itu adalah sesuatu hal kelainan pada kehamilan gitu. Itu yang harus dipahami betul-betul. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi kita harus waspada. Waspada itu akan jauh lebih baik daripada kita tidak tahu ataupun mengabaikan apa yang terjadi di diri kita gitu. Aku harap kesehatan ibu, bayi di seluruh Indonesia ini akan semakin lebih membaik gitu. Penurunan angka kematian ibu, bayi pun akan lebih banyak turun dengan lebih banyaknya ilmu pengetahuan bagi para ibu gitu. Semoga apa yang aku berikan bermanfaat dan bisa menjaga keluarga kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi, terima kasih sudah menonton video aku. Dan sampai jumpa.